Halo Sobat Fakta, balik lagi sama gue di Fakta Tersembunyi. Bayangkan ya, 2 hari berturut-turut warga Sumatera Barat dikejutkan oleh penemuan potongan tubuh manusia di 2 sungai berbeda. Tak ada identitas, tak ada petunjuk, hanya potongan tubuh dan aliran sungai yang menjadi saksi. Tapi siapa sangka, dari satu jasad terpotong itu akan mengungkap jejak seorang pembunuh berantai dan sebuah tragedi yang lebih mengerikan dari sekedar kematian. Ini bukan hanya kisah pembunuhan, inilah kisah Wanda, sang pembunuh berdarah dingin dari Batang Anai yang tega mengakhiri 3 nyawa secara keji. Oke, mari kita ngobrol santai tentang kejadian heboh di Sumatera Barat. Jadi, awalnya seorang nelayan yang hendak melaut dikejutkan oleh penemuan mayat dengan potongan tubuh terpisah-pisah. Potongan tubuh tersebut ditemukan di waktu dan lokasi yang berbeda-beda. Potongan tubuh pertama kali ditemukan warga di aliran sungai Batang Anai pada Selasa 17 Juni siang. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi mengapung di dekat sejumlah kapal nelayan yang sedang bersandar. Tidak ada kepala, tidak ada tangan ataupun kaki, bahkan jenis kelaminnya masih misterius karena pada bagian perut ke bawah masih belum ditemukan alias hilang. Sehingga polisi yang mendapat laporan kesulitan untuk mengidentifikasi korban, apakah pria atau wanita. Dari postur tubuh yang sedikit gempal dan bentuk dada yang sedikit rata, korban ini sempat diperkirakan laki-laki. Sampai kemudian warga menemukan potongan tubuh lain keesokan harinya. Potongan kaki dan tangan ditemukan pada hari Rabu 18 Juni pagi, masih di aliran sungai yang sama, yang jaraknya 3 km dari titik penemuan pertama. Dan siangnya, warga menemukan potongan kepala, tepatnya di tempat pelelangan ikan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah. Lokasi ini sudah masuk kota Padang yang berjarak 6 km dari penemuan awal. Akhirnya, polisi mengumpulkan semua potongan tubuh itu untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, tepatnya di Kota Padang, untuk diotopsi dan proses identifikasi. Semua orang, termasuk polisi, udah curiga kalau ini bukan kejadian biasa, pasti ada tindak pidana di baliknya. Tapi ya, buat proses hukum, semuanya harus jelas dan terang benderang. Nggak bisa dong cuma berdasarkan asumsi doang. Harus ada bukti kuat, petunjuk kuat, dan keterangan yang valid. Nah, masalah utamanya saat ini adalah kalau korban aja nggak bisa diidentifikasi, gimana mau nyari pelakunya? Penting banget buat tahu dulu siapa korban ini, namanya siapa, tinggal di mana, umurnya berapa. Kalau enggak, kasus ini bakal tetap jadi misteri. Di tengah penantian otopsi yang bikin deg-degan itu, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang datang ke rumah sakit. Si ibu ini ngaku kalau jasad yang ditemukan itu anak perempuannya yang udah beberapa hari enggak pulang dan enggak ada kabarnya. Polisi mencatat keterangan ini sebagai petunjuk baru, tapi belum bisa langsung percaya 100%. Enggak lama kemudian, datang lagi sekitar 4 orang perempuan lain. Mereka ngaku sebagai sahabat korban dan menduga kalau jasad itu adalah teman mereka yang bernama Septia Adinda berusia 23 tahun yang pernah kuliah di Setia KBP Kota Padang. Untuk memastikan, polisi ini ngasih lihat beberapa foto ke mereka dan benar saja, muka mereka langsung berubah. Salah satu dari mereka dengan suara lirih bilang kalau itu memang Septia Adinda, sahabat mereka, yang juga anak dari ibu yang siang tadi datang. Keyakinan mereka semakin kuat setelah melihat cincin dan aksesoris yang melekat di tangan korban. Mereka kenal betul kalau itu barang-barang yang dipesan khusus oleh Septia, sehingga hanya Septialah yang memilikinya. Meskipun masih berupa keterangan awal, ini udah jadi petunjuk besar buat polisi untuk mengungkap kasus ini. Dari situlah, polisi langsung tancap gas menyelidiki segala hal yang berhubungan sama korban, mulai dari komunikasi terakhir, interaksi terakhir, aktivitas, sampai detail-detail kecil lainnya.
Penyelidikan polisi yang intens akhirnya membuahkan hasil hanya 7 jam setelah pengakuan teman-teman Septia. Tepatnya pada hari Kamis 19 Juni 2025 sekitar pukul 2 dini hari, tim Resmo Polres Padang Pariaman langsung menyergap di sebuah rumah di Batang Anai. Targetnya, seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Wanda. Dia diduga kuat sebagai pelaku mutilasi terhadap Septia Adinda. Pria dengan nama lengkap Satria Johanda itu berasal dari Desa Korong, Lakua, Negeri Sungabuluh, Kecamatan Batang Anai. Di kantor polisi, Wanda akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku kesal karena Septia ini enggak kunjung membayar hutang yang nilainya sebesar 3,5 juta rupiah. Wanda mengaku menghabisi nyawa Septia di sebuah kebun di Negari Sungai Buluah, Batang Anai. Setelah membunuh, Wanda memotong tubuh Septia menjadi 10 bagian, lalu membuangnya ke aliran sungai. Sadis banget ya. Wanda mungkin enggak nyangka kalau perbuatannya yang kejam bakal terbongkar secepat itu. Dari tangan Wanda, polisi menyita berbagai barang bukti seperti parang, handphone, sepeda motor, dan barang-barang lainnya. Nah, yang bikin cerita ini semakin shock, penangkapan Wanda ternyata enggak cuma mengungkap kasus Septia Adinda, tapi juga membuka tabir 2 kasus hilangnya perempuan lain tahun lalu. Wanda dengan santainya mengaku kalau dia juga sudah membunuh Siska Octavia alias Cika dan adik Gustiana. Yang bikin merinding, setelah membunuh mereka, jasad kedua korban ini langsung dimasukkan ke dalam sumur tua. Pantas saja enggak ada jejak sama sekali. Dalam pemeriksaan, Wanda mengaku membunuh kedua mahasiswi tersebut karena dilandasi rasa sakit hati. Ia mengklaim bahwa ia dan Cika adalah sepasang kekasih. Namun belakangan, si Cika ini mengkhianatinya. Rasa pengkhianatan tersebut membutakan hati dan jiwa Wanda, sehingga ia nekat membunuh Siska dan Dedek pada awal 2024. Kedua mahasiswa itu diduga dibunuh di lingkungan rumah pelaku. Sumur tua yang telah lama tak digunakan menjadi tempat Wanda menyembunyikan kejahatannya. Pada Kamis 19 Juni 2025 pagi, polisi dan tim gabungan langsung mengevakuasi kedua jasad dari dalam sumur yang hanya menyisakan tulang belulang. Warga setempat juga ikut berbondong-bondong menyaksikan proses evakuasi yang bikin geger ini. Tapi di tengah proses evakuasi yang penuh duka itu, ada kabar menyedihkan lainnya. Ibu dari Siska Octavia yang bernama Nila Yusnita meninggal dunia. Bayangin deh, sebagai seorang ibu, dia udah nunggu kabar anaknya selama setahun penuh, sejak tahun 2024. Dia datang langsung ke lokasi sumur tua untuk menyaksikan evakuasi. Tapi Nila Yusnita enggak kuat menerima kenyataan pahit tentang anaknya. Dia pingsan di lokasi dan langsung meninggal dunia. 6 bulan sebelumnya, suaminya, yakni ayah Siska, juga sudah meninggal karena stres memikirkan anaknya yang hilang tanpa jejak. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir menyatakan bahwa kini Wanda dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal, yakni penjara seumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe agar channel kami semakin berkembang. See you next video.